ya, karena tidak ada yang meragukan. Harusnya Bapak Ibu kalau bisa kan aku yakin. Tapi kan manusia keimanannya bertingkat-tingkat ya. Nah, Allah tahu bahwa manusia itu imannya kadang naik, kadang turun. Tapi pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sudah percaya kepada Allah, tinggal Bapak Ibu memaintain, merawat bagaimana agar semakin yakin kepada Allah kan? Caranya semakin yakin kepada Allah, ternyata Allah beri namanya selain Allah dalam diri kita. Ternyata Allah pun memberikan apa Bu di dalam pikiran kita? Selain Allah ngasih iman, ternyata Allah pun ngasih apa namanya? Akal. Benar ini? Jadi dalam tubuh ibu itu ada dua. Ada yang namanya akal, ada yang namanya iman. Betul ya? Ada ya? Baik. Sekarang ini memang gini. Ada tempat ini. Oke. Jadi saya ulang dulu ya. Semua pasti setuju. Ada yang namanya akal, ada yang namanya iman. Ini pertanyaan saya sederhana ya ibu semua. Silakan ibu bisa jawab ya, bebas saja. Ini pertanyaan saya simpel. Kecil ini lagi. Ya. Baik, kita mulai nih. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ayo, siapa lagi? Saya ulang dulu. Dalam diri kita, Bapak itu terima tidak terima punya akal dan punya iman. Ya, sedangkan tadi kita percaya orang yang diberi petunjuk oleh Allah adalah hanya orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu semua, kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Silakan. Bebas saja, apa-apa. Akal digunakan. Akal, iman. Atau gini-gini. Kalau saya mau belajar mobil, ada rem, ada gas. Kapan rem digunakan, kapan gas digunakan? Lampu merah, gas atau rem? Rem. Lampu hijau, kalau saya balik, benar atau kacau? Sama. Bapak itu punya yang namanya akal, punya yang namanya iman. Pertanyaan saya, kapan akal digunakan, kapan iman digunakan? Ayo, saya nggak apa-apa, kita diskusi. Benar juga nggak apa-apa. Ibu. Oh, sama iya. Iman digunakan saat mencari petunjuk. Akal? Bisa? Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Nanti kalau itu sudah paham ini, saya akan kupas bagaimana nanti menjalani dari apa. Itu nggak susah. Oh, kok menjebak? Ya udah, kalau Bapak Ibu kurang paham, saya sampaikan ya. Jadi ini pertanyaan yang sering jamaah itu bertanya. Satu sisi dia punya keyakinan, ini pasti dijamin. Tapi akal itu mikir, Pak. Tapi dari mana ya? Kan gitu ya. Satu sisi misalnya Bapak kadang-kadang mulai yakin sama Allah. Tapi kadang-kadang kayaknya nggak mungkin kan begitu ya. Nah, Bapak itu harus tahu dulu. Oke, kita bilang ya. Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Saya buat 3 pertanyaan. Insya Allah Bapak Ibu kan paham. Akal dan iman itu kapan? Nanti praktiknya kapan? Oke, kita mulai. 1. Bapak Ibu percaya nggak? 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau percaya tidak percaya? 2 tambah 2 pasti. Berarti kesimpulannya apa? Kalau hal itu masih masuk akal, tidak usah pakai iman. Kamu, bahkan Ibu percaya tidak percaya itu 2 tambah 2 pasti. Paham Ibu ya? Berarti tidak usah menggunakan iman. Saya percaya Pak, 2 tambah 2 4. Nggak usah pakai percaya, karena 2 tambah 2 pasti 4. Paham? Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua.
Bapak Ibu percaya nggak gula itu rasanya manis? Mau percaya tidak percaya pun silakan pergi ke dapur, ambil itu gula, rasakan, pasti manis. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Jadi kesimpulannya apa? Kalau hal itu masih masuk akal, kalau hal itu masih bisa dibuktikan, tidak usah menggunakan iman. Paham ini Bapak Ibu ini? Sekarang terakhir yang ketiga. Silakan Bapak Ibu jawab. Akar 19 kali sinus 30 dikali 385. Dikali 3/4 dikali setengah persen. Hasilnya 5. Percaya nggak Pak? Insya Allah. Percaya atau tidak? Kalau Bapak hitung dulu, tidak usah pakai iman. Kalau Bapak Ibu ingin membuktikan dulu, tidak usah pakai iman. Berarti kapan iman digunakan? Kalau hal itu sudah di luar akal, kalau hal itu belum bisa dibuktikan, silakan Bapak Ibu tinggal yakin atau tidak. Tahun 2008 Pak, tahun 2008 ketika perusahaan saya hancur, utang saya 2,5 miliar, keluarga saya berantakan, saya kan di penjara waktu itu. Dan pas saya ditanya guru saya, kira-kira menurut Mas Okto masalah Mas Okto bisa selesai atau tidak? Mungkin. Tapi kalau Allah menolong, kira-kira mungkin atau tidak Pak? Lalu saya yakin Allah pasti menolong, lalu saya jalani ikhtiar sesuai petunjuk, 2,5 bulan selesai masalah saya. Berarti pertanyaan saya, kapan iman digunakan? Kapan iman digunakan? Setelah akal sudah mentok, setelah Bapak Ibu belum bisa dibuktikan, silakan percaya atau tidak percaya. Makanya Allah tadi bilang bersama kesulitan pasti ada buat siapa? Orang yang berakal atau beriman? Nah, berarti kesimpulannya, Bapak Ibu nanti ketika punya masalah biasanya ketika punya masalah itu pakai akal dulu baru mentok pakai iman, atau dari awal saja pakai iman? Jadi nunggu mentok dulu baru percaya. Oh betul, berusaha itu dengan kondisi yakin atau khawatir? Biasanya ya. Padahal cirinya orang beriman itu apa? Tidak khawatir, karena dia mendapatkan petunjuk. Baik, pasti. Oke, kita buktikannya ayatnya ya. Benar nggak ketika kita yakin Allah akan bukakan jalan keluar? 26 surat As-Surat 61 sampai 63. Perhatikan tentang Nabi Musa ini. Bapak Ibu mau tanda dulu silahkan buka. Surat 26 61 sampai 63. Silakan. Ayo Bu Frida. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan terus. Asbabun nuzulnya, pasukan Nabi Musa dikejar Firaun kan? Depan Laut Merah 26 61 sampai 63. Asbabun nuzulnya, pasukan Nabi Musa dikejar Firaun. Depan Laut Merah, belakang pasukan Firaun. Pengikutnya bilang, Musa kita akan tersusul. Berarti pasukannya bicara dengan akal atau iman? Akal, memang kelihatan tersusul kok, dan memang ada jalan keluar kan? Kita lihat Nabi Musa bilang apa? Dia bisa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepada. Nabi Musa bicara dengan apa ya? Iman. Padahal mana? Nabi Musa tahu nggak solusinya? Terus kenapa dia bilang begitu? Karena dia percaya kepada janji Allah. Saya tadi bilang orang yang beriman itu tadi Allah janjinya akan memberi petunjuk. Untuk apa? Mendapatkan jalan keluar. Lihat, Nabi Musa nggak ngerti bagaimana solusinya, tapi Nabi Musa yakin. Kalau Bapak Ibu menghadapi kesulitan, meskipun biasanya kalau tidak tahu solusinya, yakin atau mesti? Terus imannya kemana? Bapak Ibu maksud saya Bapak Ibu, kita tidak tahu bagaimana jalan keluar. Tapi yang Allah inginkan, sesulit apapun kita menghadapi kesulitan, yakin Allah masih membuka jalan. Itu namanya orang beriman. Maka 63-nya apa yang Allah sampaikan? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Apa yang Allah berikan kepada Musa?
Mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu apa? Suatu kejadian yang di luar akal. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. 100% atau 99%? Berarti mulai nggak ragu. Itu yang terjadi dengan jamaah saya sakit karena leukemia. Divonis dokter sebulan lagi meninggal Pak itu. Terus dia tanya, Ustaz, saya divonis dokter sebulan lagi meninggal. Menurut akal atau menurut iman? Akal. Memang vonisnya sebulan lagi kok. Terus saya tanya ke dia, ibu pengen mati dalam keadaan khawatir atau keadaan yakin? Kok sekolahnya gitu? Kalau misalnya mati, kira-kira mending pilih yang yakin atau khawatir? Kalau sama-sama mati? Yakin. Oh, khawatir tetap mati, yakin pun tetap mati. Kenapa saya bilang begitu? Supaya dia mendapatkan keajaiban atau mukjizat. Mukjizat untuk para nabi, keajaiban untuk manusia. Akhirnya Pak, apa yang terjadi? Dia yakin, dia jalani ikhtiarnya dengan kemarin saya sampaikan di masa sholat itu. Sebulan kemudian sembuh total. Kenapa? Pertolongan Allah. Mau sakit perut, mau sakit kanker. Kalau Allah yang menolong, selesai atau tidak? Allah menolong kepada orang yang yakin atau yang khawatir? Ibu ketika punya masalah, biasanya yakin atau khawatir? Kalau saya jawab, saya sudah tahu jawabannya. Jelas problem ini? Jadi ternyata Allah memberikan iman kepada kita. Salah satu fungsinya biar tidak berputus asa, biar tidak pesimis, sesuai apapun masalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yakin, Allah pasti memberi petunjuk. Kenapa? Karena itu sudah janji Allah. 30, surat 30, ayat 5 dan ayat 6. Silakan. Jadi Bapak Ibu silakan menjalani masalah masing-masing. Tapi ini bukan tentang masalahnya, adalah keyakinan tentang bagaimana kita menjalani ini. Surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Apa kata Allah? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki. Yang yakin atau yang khawatir? Terus? Dia kasar. Ayat 6-nya. Itulah janji Allah. Itulah janji Allah. Terus? Tidak akan menyalahi janjinya. Baik, berarti pasti terjadi nggak untuk orang yang beriman? Tapi di situ Allah kasih koma apa? Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi meskipun Allah sudah janji, tapi banyak orang yang nggak tahu. Siapa orang yang nggak tahu? Itu yang pusing-pusing kalau punya masalah. Jelas kalau ini? Ya. Jadi tahulah. Berarti Nabi Musa itu mendapatkan solusi permasalahan berdasarkan pemikirannya yang luar biasa atau keyakinan dia kepada Allah. Ketika Bapak Ibu yakin, maka Allah janji memberi petunjuk. Saya tanya. Sepintar apapun kita, kalau Allah tidak memberikan petunjuk, kira-kira selesai atau tersesat? Iblis itu pintar atau bodoh? Terus kenapa dia tersesat? Karena dia sombong, dia tidak yakin. Jelas ya problemnya? Jadi saya tanya, berarti sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Bagi siapa? Yang beriman. Sulit bagi siapa? Yang kurang yakin. Padahal maaf, yakin dan tidak yakin, pilihan atau takdir? Nah, ibu lebih baik pilih yang yakin atau yang kurang yakin? Berarti tinggal dibuktikan. Nanti ibu punya masalah, silakan buktikan. Misalnya, tiba-tiba ibu 2 hari kemudian harus bayar uang kuliah anak 100 juta. Nah, misalnya, ibu mau bayar uang kuliah 2 hari kemudian harus bayar anak 100 juta. Sekarang ibu belum punya uang. Ibu tuh pusing atau yakin? Yakin. Subhanallah. Iya, padahal mau pusing mau yakin pun harus dibayar. Tapi ada janji Allah kepada orang yang yakin bahwa ketika dia tidak paham pun tidak tahu pun Allah janji akan membukakan jalan. Jadi kalau Allah ingin membuat Bapak Ibu yakin,
Berarti 2 hari itu ibu bapak harus dibuat punya uang atau tidak punya uang? Tidak punya uang. Kalau ibu harus bayar 100 juta, ibu sudah pegang 500 juta, perlu pakai keyakinan atau tidak? Nggak usah. Makanya Allah kalau ngasih masalah, bapak ibu itu sudah tahu solusinya atau belum? Supaya apa? Supaya bapak ibu yakin, nanti Allah baru kasih. Berarti solusi itu dicari atau diberi? Hah? Ya, solusi dicari atau diberi? Wah, 65 ayat 2. Saya jawab pakai Al-Quran ya. Coba. Solusi, bukan polisi, solusi. Solusi itu dicari atau diberi? Coba, 65 ayat 2. Nanti saya mau bahas ini soal. Bawahnya aja, bawahnya aja. Barang siapa? Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar bagi. Barang siapa bertakwa, 65 ayat 2 ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Dia itu siapa? Berarti solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Setelah kita yakin, setelah kita bertakwa. Ayat ini bilang, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Berarti urusan itu apa? Bertakwa, ikhtiar, berdoa, planning, itu urusan kita. Tapi solusi permasalahan itu urusan siapa? Allah. Berarti saya tanya, berarti solusi itu dicari atau diberi? Selama ini ibu pusing-pusing mikirin apa? Hah? Mencari kemana kalau Allah belum bukakan jalan keluar? Loh, ibu masih belum enggak? Coba baca lagi ibu. Ulang. Yang bawahnya, barang siapa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar. Jadi yang membukakan jalan keluar itu siapa? Setelah kita apa? Bertakwa atau yakin? Berarti Bapak Ibu ikhtiar itu tujuannya mencari solusi atau untuk bertakwa? Kalau bertakwa pasti dikasih jalan keluar ya? Kalau tidak bertakwa? Nah, berarti pertanyaan saya terus selama itu ibu pusing-pusing itu kenapa? Oh, waktu itu belum tahu ya. Apa? Maksud saya itu ayo kita dudukkan. Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini memahami Al-Quran, tapi Bapak Ibu lupa implementasinya. Saya ulang ya, karena teori apapun Ibu pelajari, itu akan bermanfaat kalau Bapak Ibu bisa praktek. Misalnya contoh ya. Ibu dikasih resep kue sama temennya, enak, tapi nggak pernah buat. Bisa nggak merasakan kuenya? Tapi enak katanya enak. Iya, saya tanya. Ibu misalnya dikasih resep sama temannya kuenya enak, tapi ibu nggak pernah buat, bisa nggak merasakan kuenya? Berarti kalau ibu merasakan apa? Praktek. Sekarang Al-Quran itu resep kehidupan. Kalau ibu nggak mau praktekkan, bagaimana ibu bisa merasakan Al-Quran itu petunjuk? Berarti ibu harus praktek nggak? Kalau ibu ingin praktek Al-Quran, berarti yang pertama butuh apa? Masalah. Lo kalau nggak ada masalah itu mau praktek pakai apa? Kan tadi coba. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan jalan keluar. Dari mana ini? Jalan keluar dari apa? Berarti kalau ibu ingin bertakwa, yang pertama ibu tahu apa? Masalah, kalau kita masalah jalan keluar apa? Jadi masalah itu kita butuhkan atau kita hindari? Namanya orang butuh, kalau dikasih terima kasih atau emosi? Masalah itu suami baik atau suami galak? Berarti ibu butuh yang mana? Saya ulang lagi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan jalan keluar. Berarti jalan keluar dari apa ini? Berarti kalau ibu bapak ingin bertakwa, berarti butuh apa? Namanya orang butuh, kalau dikasih senang atau emosi? Saya haus, butuh minum.
Bapak ngasih saya minum, marah atau senang? Senang, kalau saya butuh, saya tanya, ini Bapak butuh masalah nggak? Butuh tidak butuh, masalah itu takdir. Udah nggak usah pikir masalah. Yang Bapak Ibu pikirkan saat Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu bertakwa tidak? Jelas? Baik, sekarang saya akan bahas bertakwa itu apa? Definisinya saya yakin Bapak Ibu tahu. Apa definisi bertakwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu definisinya. Pertanyaan saya, langkah-langkahnya supaya kita bertakwa. Kalau definisi doang, tentu Bapak Ibu akan tahu. Ibu Bapak kan tahu bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kan Bapak Ibu tahu. Tapi pertanyaan saya, apakah kita cukup mengerti definisi atau sampai praktek bagaimana bertakwa? Saya bukan orang bertakwa, ingin jadi bertakwa. Bagaimana langkah-langkahnya? Contoh, kalau saya ingin buat teh manis, langkah-langkahnya apa Ibu? Air panas, teh sama gula. Itu langkah-langkahnya. Terus diaduk atau dibiarkan? Maka jadilah teh manis. Sekarang kalau Bapak Ibu ingin bertakwa, langkah-langkahnya apa? Siapkan air. Baik, sekarang kita akan buat langkah demi langkah agar Bapak Ibu bisa bertakwa kepada Allah. Dan Allah berjanji kepada orang bertakwa itu 3 di dunia dan di akhirat. 1, tadi apa Bu? Surat 65 ayat 2. Apa Allah janji Allah? Yang tadi, barang siapa bertakwa, 1, janji Allah kepada orang yang bertakwa adalah membukakan jalan keluar. Yang kedua, apa janji Allah kepada orang bertakwa? 65 ayat 4. So, di bawahnya ayat 4. Barang siapa juga, cari yang di tangannya barang siapa. So. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Berarti cirinya orang bertakwa apa? Dibukakan jalan keluar dan selalu dimudahkan segala urusannya. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah ribet, mesti berbelit-belit, berarti cek ketakwaan kita satu. Ya, jadi cirinya kalau Ibu sudah bertakwa, akhirnya apa? Maka masalah jadi mudah. Berarti Pak, istri jadi nurut atau masih cerewet Pak kalau Bapak bertakwa? Jangan Allah bohong Pak. Oke, kalau Bapak itu sudah bertakwa, di dunia Allah berikan ciri, 1, dibukakan jalan keluar, 2, dimudahkan segala urusannya. Berarti tidak akan ada yang sulit. Ya, itu kalau di dunia. Sekarang di akhirat, apa janji Allah kepada orang yang bertakwa? Surat 3 ayat 133. Surat 3 Ali Imran ayat 133. Janji Allah kepada orang yang bertakwa. Apa? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau di akhirat Allah sedang nunggu surga. Jadi bahagia dunia dan akhirat ya. Di dunia dimudahkan jalan keluar, dimudahkan segala urusan. Di akhirat disiapkan surga. Berarti sekarang kita akan mulai. Terus kalau saya ingin bertakwa, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar itu bisa praktek dari yang kurang bertakwa menjadi bertakwa ya? Apa yang harus kita lakukan kalau ingin bertakwa? 134. 1. Apa ya kalau kita ingin bertakwa? Surat Al-Imran 134 ya. 1. Ya. Silakan. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. 1. Orang bertakwa itu kalau Bapak Ibu lakukan menjadi bertakwa, 1 berinfak di waktu lapang dan sempit. Yang kedua, menahan anak. Yang ketiga, Memaafkan kesalahan. nah silakan. Nanti Bapak Ibu praktek. Kita akan bahas 1 berinfak di waktu lapang dan sempit. Yang kedua menahan amarah. Yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu 3 ini lakukan, maka hasilnya kemudahan dalam segala urusan dan dibukakan jalan keluar. Ya. Nah, saya tidak sempat cerita itu.
Waktu saya ingin naik haji, ya waktu saya ingin naik haji waktu itu, setelah COVID kan 2022, kan saya ingin naik haji. Tapi waktu itu kan antrian 35 tahun. Secara logik itu nggak mungkin. Tapi mohon maaf, pertanyaan saya, kalau Allah panggil saya secepatnya bisa atau tidak? Lalu saya cari ayat yang Allah itu mau memanggil saya agar secepatnya Allah panggil untuk naik haji. Antrian 35 tahun. Berarti kalau saya naik haji waktu itu usia sampai 80 tahun. Udah malah merepotin orang. Nah, saya bilang ya Allah, tolong tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Yang ayat itu akan saya jalani sehingga aku memanggil saya secepatnya untuk naik haji. Ternyata ayatnya ada Al-Baqarah 190. Maka saya perhatikan itu. Jadi ayatnya banyak ya. Surat 2 ayat 190. Apa kata Allah? Silakan. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rapas, Terus buat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Terus Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Terus Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. berarti kalau Bapak Ibu ingin dipanggil haji secepatnya, bekal yang utama dendeng, rendang, sambal terasi atau takwa? Ternyata takwa. Nah, kan saya buka itu tuh. Berarti saya bilang saya harus praktek bertakwa agar Allah memanggil haji saya. Itu tahun 2022. Ya. Lalu saya praktekkan ayat ini Pak. Untuk bertakwa itu tadi 3 poinnya saya kupas ya. Lalu apa yang terjadi? 18 Mei 2024 saya naik. 18 Mei 2025 saya naik. Karena saya mampu atau saat itu Allah nilai saya bertakwa. Ingat, janji Allah itu tidak akan menyalahi janji. Makanya dalam bertakwa itu menurut saya ini ilmu yang sangat penting Bapak Ibu di dalam menjalani hidup. Wajib ikhtiar itu wajib, tapi kalau tidak menuju ketakwaan maka Bapak Ibu akan menjadi sia-sia. Ya, baik saya akan bahas sekarang ya. Bertakwa itu tadi ada berapa poin? Ibu tinggal lakukan untuk terapkan. 3 ya apa? Berinfak di waktu lapang dan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, baik. Kira-kira menurut Ibu yang 3 ini yang paling sulit yang mana? 3-tiganya? Menahan. Ini yang kedua. Benarkan. Sekarang kita buat itu insya Allah metodologi yang mudah sehingga Bapak Ibu bisa praktekkan ya. Ini yang pertama, berinfak di waktu lapang dan sempit. Ya. Sekarang saya tanya, kalau kita lapang, kira-kira mudah atau sulit? Kalau sempit, kalau cuma 2.000, 5.000 mudah atau sulit? Nah, saya lakukan itu Bu. Oh. Maaf. Kalau cuma 2.000, 5.000 Nah, ini rupiah apa ya? Jadi waktu itu mulai 2022 saya praktek berinfak di waktu 18 ini. Maaf, infak itu perlu besar kecil atau ikhlas atau tidak? Nah, sekarang saya tanya. Ibu lebih ikhlas yang mana? Infak 100.000 atau 2.000? Ibu lebih ikhlas apa? 2.000 ya apa? Kan bertakwa itu tidak melihat besar kecil. Berinfak di waktu lapang dan sempit. Maka dari 2022 waktu itu saya mulai tunggu sedekah subuh ya 2.000, 5.000, 10.000 tiap Senin. Nah, cuman karena saya sering keliling luar kota, akhirnya kan saya tidak bisa begini mesti grab ya. Saya foto QRIS-nya. Maksud apa? Pas saya bangun tidur, setelah berdoa saya pasti langsung buka M-Banking, saya transfer QRIS supaya saya istiqomah. Ini cuma istiqomah. Mau 5.000, mau 10.000 terserah. Jadi saya pakai itu kan 5 juta dan QRIS. Setiap hari. Jadi saya bangun, saya langsung transfer. Ya, jadi kebiasaan. Untuk menggugurkan pasal nomor 1, berinfak di waktu lapang dan sempit. Bisa ya Ibu ya? Insya Allah. Pokoknya nanti Bapak Ibu rasakan setelah Bapak Ibu praktek 3 ini. Itu benar-benar luar biasa. Dimudahkan segala urusan, dibukakan jalan keluar, dan dipanggil haji.
Itu yang saya rasakan. Ini makanya saya ceritakan yang awal. Enggak, pokoknya istiqomahnya apa? Terserah itu. Kan kalau supaya istiqomah, makanya saya foto kiris itu mesti ya dimanapun saya, kayak di Malaysia ini pun saya bisa foto buat kiris, saya transfer. Bisa ya itu tidak? Oke, jadi itu tidak masalah ya ini ya. Silakan kalau praktek privat di waktu lapang dan. Nah, yang kedua. Nah, yang kedua ya, menahan amarah. Mudah atau sulit? Silakan. Ayo, yang kedua apa? Menahan amarah. Ayo. Ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, menahan amarah. Mudah atau sulit? Jujur aja, jujur apa? Sulit kan? Sulit atau ibu belum tahu caranya? Mari kita mulai sekarang. Ya. Kenapa kita harus mulai belajar menahan amarah? Karena kita ingin bertakwa. Betul? Lalu apa janji Allah kepada orang-orang yang menahan amarah? Janji Allah kepada orang yang menahan amarah 79, 41, 42. Mari kita lihat. Karena saya harus sampaikan dulu janjinya, baru orang itu mau menjalani. 79 surat. Ya, ayat 41, 42. Silakan. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. 40 ayat 41. 79 ayat 40, 41. Ya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, Ya. maka sungguh surgalah tempat tinggal. Berarti kenapa kita harus menahan amarah, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu ingin masuk surga? Berarti menahan amarah itu sulit atau tetap dilakukan? Sulit, tapi ingin masuk surga. Oke, saya ulang lagi. Bagaimana cara agar kita bisa menahan amarah, Bapak Ibu? Ternyata caranya itu mudah. Yang penting Ibu mau latihan ya. Oke, saya ajarkan cara latihannya ya. 64 ayat 11. Ya. Surat 64 ayat 11. Ini cara menahan amarah. Silakan Bapak Ibu latihan. Ya, 64 ayat 11. Bagaimana caranya agar kita bisa menahan amarah? Silakan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa ini, Bu? Kemarin, maksudnya apa, Bu? Tidak ada suatu kejadian musibah apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa? Gimana? Saya tanya, Ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tiap hari menghadapi apa? Kejadian, ya kan? Betul? Ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan menghadapi kejadian ya? Bisa nggak kejadian menimpa kita tanpa izin Allah? Bisa nggak Pak? Kejadian menimpa kita tanpa izin Allah? Menurut ayat ini? Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali atas izin Allah. Berarti kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu. Izin Allah dulu. Berarti nanti kalau Bapak Ibu dapat kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Kejadiannya. Ya, Ibu harusnya. Nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan kejadian, harusnya melihat kejadiannya atau izinnya. Harusnya izin. Kenapa? Karena izin lebih dulu daripada kejadian. Betul ya? Sekarang saya tanya, izin Allah itu benar atau salah? Kalau benar yang wajar Bapak terima atau marah-marah? Terima itu ngomongnya apa Pak? Berarti ketika istri Bapak marah-marah, Bapak ngomongnya apa? Artinya apa kesimpulannya?
Ternyata kalau Bapak Ibu ingin melatih menahan amarah, Bapak Ibu tidak bisa melihat kejadian, tidak bisa melihat orang. Yang Bapak Ibu harus lihat adalah ini atas izin Allah. Dan ini perlu latihan. Ketika Bapak Ibu bisa begitu, maka Bapak Ibu salah satu orang yang tepat. Baik, ketika Bapak Ibu sudah menerima bahwa semua kejadian atas izin Allah, apa langkah berikutnya? Coba ayatnya 64 dan 91. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Berarti dengan iman atau dengan akal? Karena nggak mungkin ibu di mana-mana suami alhamdulillah kalau tidak pakai iman. Betul? Ibu tuh kalau diomelin sama suami, ibu lihat izin Allahnya tuh lihat suaminya. Dan barang siapa beriman kepada Allah, ini yang penting. Ketika kita sudah beriman apa? Di ayat selanjutnya. Niscaya Allah akan memberi petunjuk pada hatinya. Makanya orang bertakwa itu selalu dibukakan jalan keluar. Jadi latihan menahan amarah itu mudah atau sulit? Sulit kalau selalu lihat kejadian. Mudah kalau ibu mulai berlatih bahwa ini atas izin Allah. Berarti langsung bisa atau perlu latihan? Berarti latihannya sama siapa, Bu? Sama suami, sama istri kan saling latihan ya. Misalnya ibu ini suami yang melatih. Minggu depan istri yang melatih. Itu aja. Sampai apa? Cara kejadian itu udah nggak mikir izin Allah. Masalah kejadian izin Allah. Maka ketika ibu bisa begitu, bapak bisa begitu. Dan jawab apa? 13 ayat 28. Ya, surat 13 ayat 28. Dan jawab apa ketika bapak ibu setiap kejadian semuanya izin Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Maka nanti bapak ibu jadi baperan, jadi emosian atau jadi mudah ikhlas menerima. Ikhlas. Saat ibu bapak ikhlas menerima, langsung berdoa. Insya Allah dikabul. Saat bapak ibu ikhlas menerima, misalnya ibu di mana-mana suami ya, alhamdulillah ini atas izin Allah. Tapi dalam hati ya, alhamdulillah atas izin Allah. Ibu ikhlas selalu ibu berdoa. Insya Allah dikabul. Bisa ya? Ini perlu latihan. Dipikirkan atau dijalani? Dijalani saja. Bisa Bu latihan Bu? Berarti latihan yang paling dekat sama siapa? Presiden Putin atau sama suami? Sama suami saya latihan. Ya? Berarti nanti suami marah-marah, ibu apa yang dalam pikiran ibu? Ngomongnya apa? Alhamdulillah. Dalam hati ya? Dalam hati. Sampai refleks. Silakan. Gimana? Ya. Tidak ada apatis ikhtiarnya gitu. Loh, bukan. Saat ibu benar-benar bisa menerima izin Allah, doakan suami sukses kerjanya, anak sukses sekolahnya. Justru momen itu dijadikan ibu untuk silakan meminta apapun yang ibu inginkan. Justru kan momen itu sekarang maaf. Apa yang lebih penting dari hidup ini selain satu, doa kita dikabulkan. Justru Allah kasih cara kepada kita, nggak usah jauh-jauh nyari ke Malaysia sebenarnya. Ibu latihan di rumah sendiri dengan suami. Ibu terima dengan ikhlas, maka doa ibu dikabulkan. Justru Allah buat seperti itu biar bapak ibu seperti jadi sama Allah. Iya ya, berarti seberat apapun masalah kalau doa kita dikabulkan, selesai. Nah, kenapa doa kita belum dikabulkan? Pasti yang pertama bapak ibu tidak ikhlas dalam menerima kejadian. Kenapa tidak ikhlas dalam menerima kejadian? Karena selama ini yang dilihat bukan izinnya, tapi kejadiannya, tapi orangnya. Itu yang tidak membuat doa itu terkabulkan. Jadi ibu suka partai ya mungkin kan? Misalnya tiba-tiba ibu lagi game ya, tiba-tiba cucunya datang terus makan TV. Ibu terima atau emosinya? Ya, kalau ibu lihat kejadiannya, lihat cucunya, lihat TV, pasti emosi. Tapi kalau ibu rem dulu, oh ini atas izin Allah. Setelah diterima, silakan ibu ngomong, silakan ibu sampaikan, lu wajib dia, bukan dia ya.
Setelah ibu menerima atas izin Allah, silakan ibu ikhtiar. Tapi ikhtiarnya sudah bersama Allah. Innallaha ma'a sabirin. Itu teknis kok. Bisa ya latihan mana-mana ya? Mulai berlatih. Dari hal-hal sepele aja. Misalnya suami istri salah jalan. Siapa yang latihan? Ada yang dilatih, ada yang melatih. Ya dong, masa dua-duanya melatih? Siapa yang latihan? Pak, untuk menanam marah berarti tinggal latih. Baik, yang ketiga apa yang ketiga? Nah, memaafkan kesalahan orang lain. Menurut ibu, memaafkan kesalahan orang lain itu mudah atau sulit? Mudah sekali. Oke. Kenapa memaafkan itu harusnya mudah? Kalau Bapak Ibu tahu manfaat, pasti mudah. Tapi kalau tidak tahu manfaatnya, pasti kesulitan. Apa manfaat dari memaafkan? 42 ayat 43. Silakan. Manfaat dari kita memaafkan orang lain. 42 ayat 43. Apa kata Allah? Silakan kita. Apa kata Allah? Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Apa Allah bilang kalau orang selalu memaafkan menurut Allah? Tidak. Siapa yang nilai mulia? Allah. Jadi kalau Bapak Ibu punya sikap memaafkan, ternyata Allah tempatkan sebagai posisi orang yang mulia. Nah, ini cara tips saya dari saya ya. Kan tadi kalau saya bangun tidur, saya buka M-Banking, saya transfer kiri, ya. Tapi untuk praktek yang ketiga, biasanya saya sebelum tidur, saya tuh pasti akan mohon kepada Allah, ya Allah, saya maafkan orang-orang yang menzalimi saya. Dan saya pun tolong dimaafkan kalau saya menzalimi orang lain. Jadi kalau ibu belum bisa ketemu orangnya, masih emosi, lihat rumahnya di muter, misal, maka latihan aja sebelum tidur. Ya kantor. Dari saya mau cuma deh. Misalnya ketemu mantan, ketemu apa gitu ya. Pokoknya sebelum tidur ikut general lagi. Ya Allah, saya maafkan orang yang menjadi saya. Biar masuk kategori bertakwa aja dulu. Dan saya pun tolong dimaafkan kalau saya pernah menzalimi orang lain. Itu dilatih sebelum tidur. Pas bangun, ibu transfer kiri simpak 28 dan samping. Pas menjalani kegiatan, ibu latihan melihat izin Allah. Jadi itu di cara bertakwa. Jadi teknisnya itu begitu. Ibu lakukan 3 ini, maka ibu perhatikan dalam sebulan, seminggu, 2 minggu, pasti akan ada perubahan. Terhadap masalah-masalah seperti ini. Masalah anak, masalah suami, masalah pekerjaan. Kalau ibu mau benar-benar menjalani Al-Quran. Makanya Allah janji kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Apa janji Allah kepada orang yang mengikuti petunjuk? Al-Baqarah ayat 38. Allah janji kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk apa? Surat Al-Baqarah ayat 38. Apa kata Allah? Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjuk, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maka hatinya tetap jadi tenang. Gara-gara apapun yang dilakukan berdasarkan petunjuk. Mohon maaf, petunjuk itu pasti atau tidak pasti? Pasti. Kalau pemikiran kita tidak pasti. Itu biasanya senang ikut yang pasti atau yang tidak? Ya sudah, berarti kalau Bapak Ibu nanti ada masalah, ikuti petunjuk. Nah, tapi kan Allah ngasih akal, betul? Akal itu dipakai apa? 38 ayat 29. Jadi semua di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Penggunaan akal, penggunaan iman untuk apa? 38 ayat 29. Akal itu digunakan untuk apa? Silakan. Tadi. Ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Berarti akal itu dipakai untuk memahami petunjuk atau berpikir besok bagaimana? Ibu Bapak khawatir selama ini gara-gara akalnya dipakai apa? Mikirin petunjuk atau besok bagaimana? Padahal besok itu kita pun tidak tahu kita hidup atau tidak.
Jelas Ibu ya? Jadi akal itu dipakai untuk ikut petunjuk kayak gini. Oh ternyata kita ikhtiar itu untuk bertakwa, bukan mencari jalan keluar. Jalan keluar itu bonus setelah kita bertakwa. Jadi tujuan kita ikhtiar itu solusi atau bertakwa. Kalau bertakwa otomatis dapat jalan keluar. Kalau bertakwa otomatis dimudahkan segala urusan. Jadi Bapak Ibu itu berpikir logiknya adalah akal ini dipakai untuk memahami petunjuk Allah. Kenapa saya sakit? Oh ternyata menurut petunjuk satu sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Berarti Ibu bersyukur atau kesal? Bersyukur. Kenapa suami saya marah-marah? Oh menurut petunjuk suami marah itu supaya saya jadi sabar. Kalau sudah sabar ternyata masuk surga. Berarti ketika suami marah-marah itu senang atau emosi? Kenapa? Sarana masuk surga. Itu maksudnya petunjuk. Jadi akal itu dipakai memahami petunjuk-petunjuk Allah, bukan berpikir-pikir sendiri. Kenapa kalau berpikir sendiri otomatis jadi sesat? Surat 7 ayat 20. Kenapa ketika berpikir sendiri kok jadi sesat? Surat 7 ayat 20. Apa kata Allah? Kenapa kalau berpikir sendiri jadi sesat? Silakan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Nah, kenapa ketika kita berpikir sendiri jadi sesat? Karena setan akan menggoda kita, maka Bapak Ibu muncullah khawatir, takut, dan lainnya. Akhirnya yang nggak perlu dipikirkan pun dipikirkan. Contoh negara. Akhirnya jadi mikirin negara. Jelas sih Bapak Ibu semua? Baik, kalau sudah begitu, jadi langkah yang pertama Bapak Ibu harus beriman kepada diri Allah. Berarti kapan iman digunakan? Ternyata kalau bisa dari awal sampai akhir. Untuk apa? Supaya kita ikhtiar itu dalam keadaan keyakinan agar Allah selalu memberikan petunjuk. Yang kedua, lalu kita harus bertakwa, mempraktikkan bertakwa supaya apa? Supaya satu tadi dimudahkan segala urusan, dibukakan jalan keluar, ya. Dan doa akan dikabulkan. Baik, sekarang tinggal silakan. Ada pertanyaan? Halo? Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau kita Ya, apa? itu berarti hampir sama Allah. Kalau itu sampingnya itu sama Allah, ya biarin aja. Kan saya makanya, kalau ibu belum bisa, saya pun biasanya pas sebelum tidur aja. Kan mudah itu, kamu cuma sama Allah. Nah, kenapa kita tidak usah memikirkan besok bagaimana? Karena itu ternyata perintah Allah. Surat 31 ayat 30. Itu kenapa sih semua mikir yang besok-besok itu hari ini aja? Semuanya harus di planning, Ustaz. Planning. Planning itu tak khawatir dengan sesuatu yang akan terjadi itu sama. Ya. 31 ayat 34. Silakan. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Baik, masa depan milik Allah ya. Terus? Dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Pulang yang kencang. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Kalau kita nggak tahu besok dengan pasti, harusnya kita khawatir atau berserah. Kenapa emang mikirin besok sekarang aja kita nggak tahu? Tapi kalau ibu hari ini baik, berarti besok takdirnya lebih baik ya? Itu ya? Kira-kira kalau ibu begitu ikuti petunjuk, tenang atau khawatir? Nah Allah ingin ibu tenang, ibu senangnya khawatir. Ada pertanyaan lagi? Betul, tugasnya yang banyak. Betul, karena ibu kan nggak ada beban. Malah kalau ibu niatnya merubah, dia tidak berubah, ibu jadi putus asa. Udah capek. Tapi kalau ibu cuma menyampaikan, kan malah jadi nggak beban. Kalau saya sampaikan.
Tadi bisa ya. Ada tendensi mau berubah tidak. Nilai ibadah itu dalam taat selalu menyampaikan itu. Kata-katanya juga lain kan biasa. Loh kan kalau menyampaikan itu nggak ada beban. Kayak kemarin tuh saya kan cuma menyampaikan di ngomongnya seperti apa biasa aja saya. Tapi kalau saya kesel itu nggak berubah, saya pulang itu dari masuk kantor kemana? Kan saya kok ngomong kayak gimana biasa aja. Karena saya dari awal udah ikhlas, pokoknya saya cuma menyampaikan. Jadi enak pun nantinya yang disampaikan pun akan enak karena ibu udah ikhlas dari awal. Pasti lah, ibu kalau udah ikhlas, ini nyampaikan pasti enak. Anak jadi menerima, suami jadi menerima. Coba ibu latihan. Pokoknya ibu latihannya menyampaikan ya. Tolongnya ibu kan tugas ibu kan merubah-merubah. Itu kan tugas Allah. Kata ibu bantu Allah gitu mau merubah-merubah. Jadi setelah misalnya sudah menyampaikan, lalu ya ada orang yang kita sampaikan dengan kita seikhlasnya lah gitu cara tapi ketika yang diajak bicara membludak berarti dari salah gitu ya. Ya kan ketika dia membludak misalnya marah sama ibu, berarti maksud Allah itu ibu biar sabar atau biar marah balik? Berarti ibu ikuti Allah atau ikuti emosi? Enggak dong, harus. Ibu terima kan? Alhamdulillah. Ketika ibu benar menerima itu langsung berdoa pasti kamu. Kan dia lega, ibu langsung ya Allah saya terima. Ibu pulang ibu berdoa. Pulang balikan hati suami saya. Jadi setelah dari situ bisa hubungannya jadi nggak baik atau apa ya udah. Gitu. Kalau doa ibu dikabulkan, terbolak balik. Atau gini, ibu praktek dulu ya. Ibu yang menyampaikan. Kan kita lihat teknik dari orang yang cuma disampaikan pasti nggak kenal. Biasanya gini acara kan kita udah tulus cuma menyampaikan. Mau diikuti silakan, nggak juga apa-apa. Kenapa ibu akan jadi enak? Karena ibu dibersamanya Allah. Tapi kalau ibu marah, ibu dibersamanya siapa? Itu tahu jawaban. Tapi ibu lebih sering bersama siapa? Sama Allah aja yang bisa. Kalau sama Allah, berarti kita menyampaikan. Ya. Tapi biasanya kita menyampaikan belum selesai udah bang. Nah, Alhamdulillah. baik. Biasanya setelah kita mau menyampaikan belum selesai, terus tiba-tiba langsung dekat. Pertanyaan saya, masalah nggak buat ibu kalau cuma menyampaikan? Kan kalau ibu merubah, terus kamu, ini kan nggak ada masalah kalau cuma menyampaikan, terus kita ya gimana? Ya kan berarti masalah itu belum selesai gitu. Ya, tapi kan ibu ada hal yang besok kalau nyampaikan lagi. Oh. Lo kan istiqomah. Enggak, yang penting tuh gini loh, selama pasangan kita belum berubah, berarti ladang pahala ibu untuk menyampaikan masih ada. Coba kalau dia udah berubah, ibu menyampaikan siapa lagi? Kita ajuban, ada lagi pahalanya pasti gitu. Dan itu lain lagi. Nah, makanya sekarang kita mulai dari mengubah diri kita. Makanya kata Allah, mohon maaf ya, kita tuh disuruh merubah keadaan atau merubah diri. Nah, bukan keadaan ini. Ibu tuh biasanya kalau punya masalah, ingin merubah keadaan atau merubah diri. Gini, misalnya suami ibu meninggalkan. Ibu tuh ingin merubah diri ibu jadi sabar, baru Allah merubah suaminya, atau ingin ibu merubah suaminya langsung? Iya, berarti merubah keadaan atau merubah diri kalau gitu. Keadaan kan? Padahal menurut Al-Quran, kita tuh disuruh merubah diri atau keadaan. 8 ayat 53. Kenapa kok jadi merubah keadaan? Faktor bolak-balik gitu. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak ada mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya pada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmatnya dari suatu kaum, tapi dasarnya apa Allah akan merubah terus? Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti kita disuruh merubah diri atau merubah masalah? Ibu senangnya merubah diri atau merubah masalah? Loh, kalau ibu bisa merubah keadaan, terus kerjaan Allah apa nanti? Kan tugas Allah merubah keadaan.
tugas kita merubah diri. Ketika ibu jadi sadar, ketika ibu dapat menyampaikan bahwa Allah lupa pasangannya. Bukan ibu yang lupa pasangannya. Kalau ibu bisa merubah pasangannya, terus Allah mau ngapain? Jadi tolongnya Bapak Ibu ya, ibu harus mengerti mana tugas ibu, mana tugas Allah. Jangan diambil semua, repot. Paham? Baik. Ada pertanyaan lagi? Ah, udah cukup ya? Jangan dipaksa tuh biarin ya. Oke, ibu mulai paham ini? Jadi kita nanti ngajinya selalu belajar langkah-langkah. Bukan lagi teorinya ya, tapi langkah pertama, langkah kedua, sampai nanti Allah menolong. Sampai Allah membukakan jalan keluar. Karena ibu cuma satu. Ibu belajar teori tadi sudah banyak. Tapi harusnya setelah belajar teori, ibu tanya implementasinya bagaimana. Kan siapa yang saya tanya? Ibu dari dulu sering dengar nggak bertakwa. Tapi ketika ditanya, terus saya dari orang yang kurang bertakwa mau jadi bertakwa, apa langkah-langkahnya? Kan itu harus diajari. Tadi menahan amarah, sabar, ya sabar aja. Iya, tapi setelah sabar, gimana caranya saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan selain belajar teori, belajar bagaimana cara prakteknya, biar Ibu merasakan. Tapi ada Ustaz, dulunya sabar, terus Dulunya sabar. akhir-akhir ini agak nggak sabar gitu loh. Katanya disuruh gitu loh, Mbak. Baik, surat 17 ayat 84. Saya jawab pakai Al-Quran. Surat 17 ayat 80. Silakan, Bu. Tidak. Ya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kenapa orang harus berbeda-beda, ibu-ibu? Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Kenapa orang harus beda-beda? Kenapa orang harus berbeda-beda? Nah, 25 ayat 20. Silakan. Kenapa orang harus berbeda? Kalau sama semua, terus ini ujiannya dari mana? Makanya harus ada yang marah, harus ada yang sabar. Kalau marah semua, terus yang sabar siapa? Kalau sabar semua, terus yang latihan marah siapa? Silakan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Terus? Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai contoh, sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Kami jadikan kamu sebagian cobaan menjadi cobaan yang lainnya. Makanya suami istri harusnya sama atau beda? Beda. Ya apa? Saling menguji. Kalau sama namanya istri semua. Kalau sama namanya suami semua, makanya ada suami istri. Paham ya? Suami itu satu frekuensi, sama-sama dalam hal keimanan, sama-sama meyakini janji Allah. Itu nanti kita ada pelajarannya namanya pengenalan. Ini kan masih pelajaran dasar ya, saya kan baru di sini. Ya, silakan. Ayo. Oh, semakin nggak sabar ya. Katanya ada orang yang makin itu ada di situ dengan mana ikut. Ya, betul. Cuma aja. Ujian apa? Ujian apa? Ujian itu untuk menghilangkan ujian perbuatan ujian berpikir. Oke. Jangan yang tadi yang berdua, makin tua makin nggak benar. Baik. Oh, makin benar ya. Ya, marah, tipu. Baik. Baik. 94 ayat 6 dan ayat 7. Ibu harus sadari begini. Surat 94 ayat 6 dan ayat 7. Enggak, ibu harus sadari. Jangan-jangan ibu nggak mau diuji lagi. Apa, Bu? Silakan, Bu. 94 ayat 6 dan 7.
bersama kesulitan ada kemudahan. Oke, perhatikan Bu ayat ini Bu, apa kata Allah? Maka apabila kau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Berarti setelah ibu selesai masalah satu, ada lagi nggak masalah yang lain? Ada. Berarti masalah itu pernah selesai atau harus selalu ada? Mungkin dulu suami ibu waktu masih misalnya usia masih sadar pikirannya, ya, dia masih bisa mentoleransi itu. Tapi karena Allah ingin meningkatkan derajat ibu pemahaman, maka suami dibuatlah yang tadi itu tidak sadar, malah itu untuk ujian istrinya. Atau begitu terus. Atau istrinya yang dibuat pikun untuk ujian suami. Itu yang takdirnya begitu. Nah, ini saya kasih tips ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Ini satu aja, biar Bapak Ibu jangan salah. Karena ada jamaah saya di Jogja. Dia bilang gini, kok setelah ngaji sama Ustaz Toko kok jadi banyak masalah? Nah, saya tanya sama dia. Terus memang selama ini Bapak doanya apa? Ternyata doanya mohon diberikan kesabaran. Saya tanya, kalau kita diberikan kesabaran, berarti Allah ngasih masalah atau hiburan? Loh, jadi gimana Ustaz doanya? Doanya gini aja Bu ya. Mohon berikan kebahagiaan di dalam menjalani ujianmu. Awas, jangan sok-sok minta sabar. Ya, ini doanya, ya Allah, mohon berikan saya kebahagiaan dalam menjalani ujian. Jangan kita sabar. Kalau doanya mohon diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Yang penting itu mintanya bahagia ya. Jangan minta sabar. Kalau minta sabar suami yang baik jadi aneh-aneh nanti. Kalau minta sabar istri yang diam jadi ngamuk-ngamuk nanti. Karena kan Allah Bapak Ibu minta diberikan kesabaran, berarti harus dilatih kan? Berarti dilatih sama suami senyum-senyum atau marah-marah? Suami senyum sabar. Loh, gimana? Nanti ya, jadi ibu tolong doanya diganti ya. Ya Allah berikan kebahagiaan ketika saya menjalani ujian, maka berikan kebahagiaan dan terserah. Tapi ingat tolong Bapak Ibu kita bahagia ya. Jangan minta berikan kesabaran. Habis nanti Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah bahagia lapang nggak ada. Iya kan ibu kita bahagia, ibu tuh ingin lapang kali ingin bahagia. Betul kan? Jadi berikan saya kebahagiaan dalam menjalani ujian. Akhirnya istri cewek jadi masalah nggak kalau bapak bahagia? Nggak ada. Suami marah-marah kalau itu bahagia nggak masalah. Karena kebahagiaan itu ternyata bukan dicari, diturunkan oleh Allah setelah 13 ayat 29. Kebahagiaan itu akan Allah turunkan setelah apa? Surat 13 ayat 29. Apa kata Allah? 13 ayat 29. Maka Bu, ternyata Allah itu menurunkan, bukan kita mencari yang nggak bisa ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi Allah akan turunkan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Ya, jadi bahagia itu kalau usah dicari. Ibu beriman pasti diturunkan kebahagiaan. Ibu tidak beriman Allah sempitkan hatinya. Jelas? Jadi kebahagiaan itu dicari atau diberi selama ini? Harusnya diberi setelah Bapak Ibu beriman dan beramal soleh. Kalau nyari kemana? Apakah orang banyak uang bahagia semua? Apakah orang tidak punya uang menderita semua? Berarti bahagia itu bukan masalah uang banyak atau tidak kan? Ya kan? Berarti kalau ibu suruh milih, ibu lebih baik tidak punya uang bahagia atau banyak uang menderita? Banyak uang bahagia. Jangan cari masalah lagi. Jelas? Semuanya? Baik, kalau sudah jelas, itu dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ini ada 7. Oh, silakan. Ada titipan pertanyaan Silakan. dari ibu yang kemarin. Ya, kemarin ya. Itu pertanyaan untuk Ustadz, beli emas digital itu hukumnya boleh atau tidak? Oke, tergantung akadnya apa. Biasanya kalau yang begitu-begitu itu lihat akadnya. Digital itu berarti barangnya belum ada. Oh, kalau harus ada bang.
Kalau yang di online bisa boleh atau enggak? Enggak, akadnya gimana? Soalnya kita beli di toko emas lah gitu, tapi kan sekarang banyak jualannya juga yang di online gitu. Itu Oh, boleh toko apa emas ya? enggak? Ya, kalau memang ada barang emas nggak apa-apa. Ada, berarti kan nanti dia ada waktu pengiriman Iya, emasnya gitu. ini kan Apa? biasanya digital tuh apa? Ya, saya bingung. Digital emang barangnya cuma di kalau Investasi, memang ada barang. investasi emas di Nah itu saya kurang juga. Cuma kalau yang saya tahu itu kan harus ada jual belinya. harus ada barangnya. Biasanya tuh. Tapi itu Kayaknya kan- seperti yang model-model Bitcoin kali ya. nah itu saya makanya itu coba gitu. Ada ilmu sendiri itu kan. Kita ilmu sendiri. Ada ilmu sendiri itu kan. Oke. Sampai ketemu lagi ya Ibu ya. Ya, soal ini saya jelaskan dulu, ini namanya kajian kehidupan. Jadi saya akan cuma fokus akan membahas tentang masalah hidup, tentang anak, tentang suami. Karena itu pun ternyata nggak beres-beres tuh dari awal. Dari ibu nikah sampai nanti ibu tua, ternyata masalah itu ibu muter-muter di situ. Satu. Silakan. Kalau misalnya kan kita kan ada yang pakai behel atau pasang implan gigi. Oh, iya. Contoh ini bukan untuk estetik lah. Ah. Nah, ketika meninggal itu harus dilepas atau gimana Ustaz? Maaf ya Ustaz. Ya, lepas saja, lepas. Iya kan. Maksudnya kadang kalau implan kan misalnya dia orangnya meninggal tuh nggak semuanya keluarga Idealnya dilepas. Tapi lihat situasi keluarganya dan harus laporin ke dokter lagi. idealnya dilepas. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Oh iya, silakan. Nanti setelah ditutup kita diskusi lagi ke kemarin. Loh, saya kemarin kan kajian 2 jam ya Pak di situ. Yang lebih lama setelah keluar dari makan 3 jam Pak saya kajian. Sampai ditahan. Jadi yang lama itu nanti tanya jawabnya sebenarnya. Kalau kajiannya itu sebenarnya. Ya, antusias. Mari kita tutup dulu. Kita baca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kalau ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku halangan. Iya. Ya, Ibu kita sebelum pertanyaan-pertanyaan kita mau minum dulu ya.